Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berjumpa kita lewat tayangan saya di edisi malam perdana bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kenapa malam perdana? Karena kebetulan ya hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang diumumkan Ahad kemarin mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah untuk Indonesia jatuh besok tanggal 12 Maret 2024. Berarti malam ini kita secara resmi baru mulai sholat tarawih. Sementara saudara-saudari kita yang di Arab Saudi maupun yang merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah di Indonesia sudah lebih dahulu memulai puasa Ramadan pada hari ini tanggal 11 Maret 2024 dan kemarin malam sudah mulai melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid dan musolanya masing-masing. Besok adalah hari kedua dari saudara-saudari kita yang berada di keluarga besar Muhammadiyah dan juga Arab Saudi dan sebagian besar negara melakukan ibadah puasa Ramadan. Ya, berarti ada yang mengatakan gini, Pak, berarti tahun ini kita puasa Ramadannya 29 hari dong, nggak 30 hari. Wallahu alam. Karena bisa jadi mungkin ada peluang sama penetapan 1 Syawal 1445 Hijriahnya ada kemungkinan sama jatuh pada tanggal 10 hari bulan April 2024. Ada kemungkinan itu, tapi ya kembali lagi kita nanti akan ada alat bantunya, yaitu perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk memperkirakan posisi hilal pada tanggal 9 dan 10 April 2024 nanti. Nah, bagaimana yang saya sampaikan kemarin, kenapa tahun ini saya skip mantengin sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah dari sore sampai menjelang Isya ya. Karena saya sudah tahu, karena saya menggunakan alat ukur dari perakiraan BMKG, saudara. BMKG memperkirakan posisi hilal pada tanggal 10 Maret 2024 kemarin nggak terlihat. Posisi hilalnya ada di posisi 0 sampai dengan 2 derajat, yang berarti kan belum memenuhi kriteria wujudul hilal yang diterapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura atau MABIMS. Ya, bermakna bulan Sya'bannya diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 hari gitu. Jadi bisa jadi mungkin tahun ini kita berlebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah serentak tanggal 10 April 2024, karena memang presidennya seperti itu. Kalau bulan Sya'bannya berlangsung selama 29, pasti bulan Ramadannya 30. Kalau bulan Sya'bannya 30 hari, maka bulan Ramadannya pasti akan berjalan 29 hari gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi ya wallahu alam, ini baru sekedar perkiraan aja. Nah, saya mau bicara di sini tentang fadilah Ramadan ya. Fadilah tuh keutamaan Ramadan ya.
Bulan Ramadan sebagaimana kita tahu ini kan adalah, orang sudah banyak tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Syahrul ibadah. Bulan Ramadan bulan pendidikan, bulan pelatihan, syahrut tarbiyah. Ada yang mengatakan bulan Ramadan bulan Quran, syahrul Quran. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an minal hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai bukti petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda dari kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab yang terdahulu. Kapan Al-Quran itu turun? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Ya. Makanya kita peringati malam 17 Ramadan itu sebagai malam Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka kita sangat disunahkan untuk merayakannya dengan memperbanyak membaca, menjiwai, mentadaburi dan mengkaji Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Nah, bulan Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Memangnya bulan Ramadan ini mendidik kita apa? Atau melatih kita untuk apa? Banyak. Bulan Ramadan mendidik kita untuk lebih sabar. Lebih sabar menanti sebuah kenikmatan dalam tanda kutip. Lebih sabar untuk menggapai atau mencapai apa yang kita anggap sebagai sebuah kenikmatan dalam tanda kutip. Ya. Makanya itu diajarkan kita untuk menahan atau asyam. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya aja udah mulia. Wahai orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal aslam atau ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Ya ayyuhal allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa atau menahan diri. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diperintahkan puasa atau menahan diri itu kepada umat-umat terdahulu sebelum kita, dengan tujuan akhir mendapatkan predikat sebagai orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Gitu ceritanya. Jadi perintah bersiam, menahan diri ini sudah ada dari dulu sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kalau Anda tanyakan, Pak, apakah umat Nabi Musa juga diperintahkan berpuasa? Ya. Pak, apakah umat Nabi Ibrahim juga ada perintah berpuasa? Ya. Pak, apakah ada perintah umat Nabi Isa untuk berpuasa? Ya. Untuk menahan diri? Ya. Ayatnya kan mengatakan demikian. Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa, menahan diri itu adalah perintah yang sudah Allah turunkan dari sejak zaman umat-umat sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karenanya bulan Ramadan ini bulan tarbiyah. Kita dilatih untuk banyak menahan diri. Bukan hanya sekedar
tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan haus dari waktu azan subuh dikumandangkan sampai dengan waktu azan maghrib dikumandangkan. Enggak, bukan hanya itu, saudaraku. Tetapi bulan Ramadan juga kita diperintahkan dalam beberapa riwayat untuk apa? Untuk menahan diri. Menahan diri dari apa lagi, Pak? Menahan diri dari amarah, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari melakukan hubungan maaf, menahan diri dari melakukan hubungan antara suami dan istri pada siang hari, menahan diri dari mendengar hal-hal yang tidak baik, menahan atau kurang baik lah, menahan diri dari berbicara yang kurang baik, menahan diri dari melihat sesuatu yang kurang baik atau yang tidak baik, dan banyak sebenarnya yang harus kita tahan dan harus kita kendalikan pada bulan Ramadan ini, yang dididik pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini adalah ya seperti itu, bulan tarbiyah. Jadi kita dididik untuk lebih bersabar. Kenapa? Karena Allah saja maha sabar. Nah, kenapa sampai diturunkan? Ada satu riwayat dan ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Allah perintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini tujuannya adalah untuk kita belajar. Loh, belajar apa? Belajar bagaimana bagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang berkesusahan, ya, mau makan aja pun mesti mikir, ya, mau makan aja tuh kayak nimbang-nimbang gitu loh. Ada uangnya, tapi uangnya dipakai untuk hal-hal yang lain, jadi nggak kebeli dah itu makanan. Jadi mereka nahan yang namanya lapar dan haus gitu. Ada dalam beberapa riwayat dan juga beberapa tafsir dari Quran surah Baqarah ayat 183 yang mengatakan demikian. Ada, bukan nggak ada, bukan mengada-ngada, karena memang ada beberapa tafsir yang mengatakan demikian. Itu kalau kita kaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Bentar, saya bentang sejadah, habis itu kita sambung, ya. Alhamdulillah sudah dibentang. Ya, mari kita sambung. Nah, jadi ada beberapa riwayat. Jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan. Jadi bulan Ramadan ini kita dididik juga, belajar juga untuk berempati kepada mereka yang tadi, yang saya sebut tadi, mau makan aja susah, mau makan aja kudu mikir, mau makan aja kudu mikir gitu, kudu ya kudu mikir lah intinya itu. Jadi kita dididik, makanya kemudian di bulan Ramadan ini banyak kemudiannya pihak-pihak yang menggelar acara baksos, bakti sosial, yang kemudiannya menggelar acara santunan, menggelar acara bagi-bagi makan, ya, bagi-bagi takjil, bagi-bagi makan sahur itu, ya. Karena bulan Ramadan mengajarkan untuk itu. Jadi mengajarkan, banyak yang diajarkan bulan Ramadan. Pertama mengajarkan sabar,
Yang kedua, mengajarkan empati. Yang ketiga, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk lebih rajin lagi nimba ilmu. Kenapa? Di bulan Ramadan ini Masya Allah kajiannya banyak, pol, ya. Dari pagi sampai malam ada aja. Di beberapa masjid kadang-kadang. Paginya kuliah subuh, ya. Lanjut lagi ada ceramah duha, ada kuliah duha, ya, di waktu duha. Lanjut lagi ada nama dialog zuhur. Lanjut lagi ada kajian ba'da asar. Lanjut lagi kultum, renungan, tausiah sebelum buka puasa, sebelum iftar, menjelang maghrib. Ada lagi ceramah Ramadan abis taraweh, ya, atau sebelum taraweh tergantung masjidnya, dan atau macam-macamnya lagi. Nambah banyak ilmu-ilmu. Dan di TV-TV pun ada juga acara-acara dakwah kayak tabligh akbar. Lalu kemudian ada apa lagi tuh? Ada acara kultum di TV. Ada acara apa lagi itu? Tausiah di sahur. Banyak ya ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di bulan, apalagi bulan Ramadan ini bulan Quran. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita, tapi juga bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus lebih banyak belajar lagi bagaimana mengislahkan, bagaimana memperbetulkan bacaan Quran kita, bagaimana memperbaiki bacaan Quran kita. Pak, saya baca Qurannya masih terbata-bata. Ya cari guru. Cari guru. Atau kalau di keluarganya ada yang bisa baca Quran fasih, lancar, jaya, no macet-macet klub, no ngelek-ngelek klub. Belajar. Jangan malu, jangan gengsi. Gitu loh. Jangan hanya karena Pak saya ini udah tua, Pak masa iya saya suruh. Belajar itu seumur hidup. Dari kita lahir, dari kita oek-oek lahir sampai kita nutup mata, sampai kita balik lagi dibungkus kain kafan, masuk lagi ke dalam tanah, ditimbun, sampai kita akhirnya balik lagi jadi tulang. Itu masa waktu kita belajar itu tidak memandang umur, enggak memandang umur, samsak. Enggak memandang umur, tidak memandang umur sama sekali. Jadi kalau bacaan Qur'annya sekira masih tersendat-sendat, masih ngelek-ngelek, masih macet, ya cari guru minimal. Atau paling minimal lagi, kalau ada di keluarganya yang bisa bacaan Qur'an yang betul, yang tartil, yang masalah tajwidnya udah ya ibaratnya tinggal lahap aja, masalah makhrajul huruf, sifatil huruf ya, tinggal ibaratkan ya tinggal makan lahap aja, hap gitu ya. Nah itu bisa diajarkan, dan jangan sungkan untuk meminta disimak gitu loh ngajinya. Jangan malu. Saya mau aja kalau diminta menyimak ngajinya orang, nggak dibayar no problem, mau aja saya ngajar ngaji, nyimak ngaji, mau saya gitu. Apalagi di bulan Ramadan, bulan investasi kita nambah pahala, di mana ada satu riwayat mengatakan bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, ya, pahala yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah disetarakan menjadi wajib, ya. Allah tutup rapat pintu neraka, pintu tobat Allah buka sebesar-besarnya, seluas-luasnya, segede-gedenya. Pintu tobat itu Allah buka. Kebayang gak istimewanya bulan Ramadan ini? Istimewanya sebuah fadilah pada bulan Ramadan ini. Kebayang gak pemirsa? Ya. Jadi maksimalkan bulan Ramadan ini sebagai bulan
tarbiyah, bulan pembelajaran, bulan pendidikan, bulan untuk kita belajar. Ya, termasuk belajar bagaimana beribadah yang khusyuk. Bulan dimana kita beribadah yang khidmat, yang kita tuh enjoy menikmatinya. Nggak kita bersolat itu dalam keadaan terpasung atau dirantai oleh perkara dunia. Nggak boleh, jangan. Ya, di bulan Ramadan ini manfaatkan gimana caranya melepaskan diri dari rantai itu, melepaskan diri dari pasungan itu. Ya, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk itu. Kita belajar untuk itu, saudara. Jangan kita menghadap Allah dengan membawa perkara dunia, tapi kita menghadap Allah harus dalam wajah yang gembira, wajah yang riang, wajah yang sukacita, wajah yang penuh ikhlas, wajah yang penuh dengan sukacita. Itu gak ada beban kok. Kita sendiri yang bikin beban itu, ya gak? Iya. Makanya para pemirsa yang budiman, ayo di bulan Ramadan ini kita gaspol gitu loh. Kalau bahasa yang lagi ngetren zaman sekarang, kita gaskan gitu loh. Apa yang digaskan? Gaskan ibadahnya. Gaskan ibadahnya gitu loh. Ya, yang biasanya sholatnya cuman sholat wajib 5 waktu, tambah taraweh dan witir habis isya, kebetulan tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, terutama sholat sunnah utama ya, seperti sholat tahajud, sholat fajar, sholat duha. Itu sholat sunnah yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4. Satu lagi sholat witir, tapi kan kita sholat witir sama bulan Ramadan ini kan habis taraweh. Satu catatan penting, masukan aja dari saya. Ini juga buat saya sendiri, bukan cuma buat Anda para pemirsa. Kalau sholat taraweh itu nggak usah cepet-cepet, nggak usah ngebut-ngebut, ya, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah cepet-cepet. Karena sejatinya sholat taraweh itu kan sholat malam, sholat yang sejatinya tuh kita lakukan dengan santai gitu loh, dengan tenang, dengan penuh kekhidmatan gitu loh. Bukan sholat yang cepat-cepat atau terburu-buru, tergesa-gesa sampai 23 rakaat hanya kurun waktu 5-10 menit selesai. Tidak boleh itu. Tidak tumakninah itu namanya gitu. Tapi juga jangan juga terlalu lama gitu. Ada satu di daerah Magetan, Jawa Timur, ya, sholat tarawih itu dia lama sekali, dari jam 8 malam, dari isya ya, habis isya ya sekitaran jam setengah 8, jam 8 malam, kelar itu menjelang sahur ya, kira-kira jam 3, jam setengah 4 pagi lah gitu. Karena dia formatnya 23 rakaat. Dalam semalam itu dia bisa baca 1-2 juz per malam gitu. Kan lama banget itu. Ya itu juga, ya itu masukan dari saya sih, jangan ya. Karena waktu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih sholat tarawih dalam format 23 rakaat ya, 20 rakaat tarawih dan 3 witir itu pun juga durasinya paling lama itu sekitar 2,5 jam paling lama, atau paling lama banget itu 3 jam, sekitar 3 jam gitu ya kan, gak lama banget. Nah, semenjak tahun 2020 sampai sekarang ini kan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini kan sholat tarawih dan witirnya 13 rakaat ya kan, 10 rakaat tarawih, 3 witir. Itu durasinya paling enggak 1,5 jam, 90 menit.
1,5 jam paling lama. Artinya kan sama dengan kurang lebih hampir ya 2,5 kali 3 kali lipatnya dari yang 11 rakaat lah gitu ya. Ya 11 rakaat kalau surah bacaannya pendek-pendek kan paling 1/2 jam kelar kalau nggak pakai ceramah Ramadan, iya kan. Tapi kalau agak panjang dikit ya mungkin bisa ya sejam lah kelar gitu. Allah sama isyaknya ya. Jadi ya seperti itu. Yang penting itu tumakninah. Bukan masalah seberapa cepat, seberapa lamanya, enggak. Yang penting tumakninah. Kalau tidak tumakninah mau lama sekalipun juga enggak nikmat. Mau cepat pun juga rasanya kok kayak ya itu mengundang kontroversi gitu. Makanya yang proporsional aja gitu ya. Jadi itu masukan dari itu sedikit aja sih. Ya. Jadi jangan sesekali, Pak, saya tidak mau sholat tarawih di sini, Pak. Loh kenapa? Ini ayatnya panjang-panjang, Pak. Saya maunya masjid dan musola yang bacaannya pendek-pendek, Pak. Nah, Pak, saya tidak mau tarawih di masjid musola. Kenapa? Udah bacaan, ya ini bacanya cepet banget, Pak. Kayak ini, kayak kaset apa? Kaset lagu yang atau nonton YouTube tapi speednya dicepetin, ya kan? Nah, akhirnya cari lagi, tidak mau lagi. Kenapa? Kelamaan, bacaannya pelan banget, tidak mau lagi. Kenapa? Gitu. Maunya yang seperti vibe-nya tuh di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi gitu kan. Terus begitu ngeluh, lama-lama nggak sholat. Jadi jangan begitu. Jangan begitu ya teman-teman. Saya minta tolong, jangan begitu. Ya. Kalaupun ada ceramah Ramadannya, ya ceramah Ramadannya juga disesuaikan. Jangan menyentuh hal-hal yang berpotensi merobek-robek ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jangan banget. Ya. Jangan banget. Ya, kalau bisa bawa tema-tema atau ceramah-ceramah yang menyatukan umat manusia itu. Kalau masukan dari saya itu. Jadi sekiranya ya kalau boleh saya saran sih ada regulasi ya. Ada semacam apa gitu ya. Pedoman. Ini ceramah Ramadan jangan membawa tema yang ABCDE gitu. Tapi bawa tema yang begini. Nah itu. Harusnya sih begitu. Cuman nanti akan timbul polemik, akan timbul kontroversi. Jadi sebaiknya janganlah ya. Ya sadar diri aja lah. Jangan kita bawa-bawa topik-topik atau tema-tema yang berpotensi merusak persatuan umat, akan berpotensi membuat umat jadi ribut, umat jadi rusuh, umat jadi kacau balau. Itu jangan, gak usah. Tapi bawalah tema-tema yang menyatukan umat, yang mensejukkan, yang mempersatukan bangsa gitu. Itu boleh. Tapi jangan bawa yang merobek-robek umat, merobek-robek bang, itu jangan. Gak boleh itu, ya. Gak boleh. Jadi pada intinya itu sih yang saya minta. Sama satu lagi teman-teman. Masalah itu di sono ada anak-anak tuh, ya. Kalau di masjid itu mungkin kadang-kadang orang tuh risih ya. Ini Pak ada anak-anak nih Pak, anak-anaknya bising kali Pak, anak-anaknya berisik banget Pak, dan lain-lain sebagainya. Jangan dilarang mereka untuk sholat, apalagi sampai ada penanda, anak-anak tidak boleh sholat di masjid ini, anak-anak tidak boleh sholat di musola ini. Loh kenapa? Bising. Kenapa? Anak-anaknya main-main aja gaweannya, kerjaannya main-main aja. Bocah-bocahnya gaweannya main-main wae Pak. Loh iya, loh gitu. Atau anak-anak ngotorin nanti. Ya gini ya, ini kompleks sih. Harus saya akui ini persoalan yang rumit dan kompleks gitu. Karena anak-anak zaman sekarang kalau kita marahin nanti malah bagaimana gitu. Kalau kita diamin nanti lunjak gitu kan. Kalau dimarahin tambah jadi gitu kan.
Jadi solusinya gimana Pak? Ya diarahkan gitu loh, diarahkan, dipress, dipush gitu loh. Kamu boleh sholat di masjid ini, kamu boleh sholat di musala ini, tapi jangan main-main. Ikut sholat yang benar, ikut sholat yang khusyuk. Kalau kamu sholat di sini niatmu main-main, ya lebih baik kamu pulang. Kamu jangan sholat di masjid ini, kamu jangan sholat di musala ini. Gitu. Kadang-kadang memang harus ada ketegasan juga gitu dari kitanya, baik itu sebagai jamaah ataupun sebagai pengurus maupun marbot masjid gitu. Harus ada ketegasannya. Tegas bukan berarti memarahi, itu enggak, bukan itu ya. Makanya kita pertama tuh lakukan langkah persuasif sih sebenarnya, harus langkah persuasif ya kan, dengan ya bahasa-bahasa yang seperti tadi gitu ya. Yang kedua adalah ya kita ketegesin lagi bahwa musola atau masjid ini adalah tempat buat orang sholat, tempat orang ibadah, bukan tempat buat main-main ya. Kamu boleh tarawehan, witiran di sini, di masjid ini, di musola ini, tapi jangan main-main, jangan ngotorin, jangan berisik, ikut sholat yang benar, ikut sholat yang khusyuk sampai selesai gitu. Nah, semoga paham ya. Itu sih solusinya gitu. Jadi diarahkan sih, bukan semata-mata ujuk-ujuk dimarahin terus keluar kata-kata yang nggak bagus gitu. Ya ini namanya juga manusia ya. Ya diarahkan sih, itu lebih tepatnya gitu. Ya, jangan larang mereka, tetapi arahkan sama kasih solusi gitu. Ya mungkin itu saja dulu ya fadilah Ramadan yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nasr minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.